sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari Alqamah bin Marsad, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dia berkata, Abu Abdurrahman membacakan Al-Quran di masa pemerintahan Utsman hingga masa Al-Hajjaj. Dia berkata, itulah yang menempatkanku pada posisiku ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Dalam riwayat Syarik, dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ibnu Mas'ud yang dikutip Ibnu Abi Daud disebutkan, sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan membacakannya. Kalimat sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian yang dinukil mayoritas. Adapun As-Saraksi menyebutkan atau mengajarkannya. Kata atau di sini menunjukkan macam-macamnya, bukan berarti keraguan. Ia lebih kuat dari segi makna, sebab indikasi penggunaan kata atau adalah penetapan kebaikan bagi siapa yang melakukan salah satu dari kedua perbuatan itu. Konsekuensinya, orang yang belajar Al-Quran meski tidak mengajarkan kepada orang lain, lebih daripada orang yang mengamalkan kandungannya meski belum mempelajarinya. Namun tidak boleh dikatakan bahwa riwayat yang menggunakan kata dan juga berkonsekuensi bahwa orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya lebih utama daripada yang mengamalkan kandungannya tanpa mempelajari dan tidak mengajarkan kepada orang lain. Sebab kami katakan, kemungkinan maksud kebaikan dari sisi adanya pengajaran setelah mengetahui ilmunya. Orang yang mengajarkan kepada yang lain menghasilkan manfaat tidak terbatas pada dirinya. Berbeda dengan orang yang hanya mengamalkannya tanpa mengajarkannya. Bahkan amalan paling mulia adalah mengajari orang lain, karena orang yang mengajar tentu telah belajar sebelumnya, dan perbuatannya mengajar menghasilkan manfaat yang merembet kepada orang lain. Tidak boleh pula dikatakan, sekiranya maksudnya adalah adanya manfaat yang merembet kepada orang lain, maka akan berlaku menyeluruh kepada semua yang mengajarkan berbagai macam ilmu kepada orang lain. Sebab kami katakan bahwa Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia, maka orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain lebih mulia dibanding orang yang belajar selain Al-Quran, meskipun dia juga mengajarkannya. Tidak diragukan lagi, orang yang memadukan antara mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, menyempurnakan diri dan orang lain, berarti telah mengumpulkan manfaat yang terbatas dan manfaat yang tidak terbatas. Oleh karena itu dia lebih utama. Dia juga termasuk yang dimaksud Allah dalam firman-Nya, siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan melakukan amal soleh serta berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Menyeru kepada Allah dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mengajarkan Al-Quran, dan inilah yang paling mulia di antara semuanya. Kebalikannya adalah orang kafir yang mencegah selainnya memeluk Islam. Allah berfirman, maka siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menghalangi darinya? Jika dikatakan, pengertian ini berkonsekuensi bahwa orang yang mengajarkan bacaan lebih utama daripada seorang faqih yang mendalami agama, kami berkata, tidak demikian, karena orang-orang yang dimaksud dalam hadis adalah mereka yang sudah faham. Mereka adalah ahli bahasa sehingga mengetahui makna-makna Al-Quran secara alami, melebihi apa yang dipahami mereka yang mendapatkan dengan belajar.
Pemahaman mereka sudah menjadi tabiat dasar. Barang siapa yang sama dengan keadaan mereka, niscaya bersekutu dengan mereka dalam hal itu. Bukan mereka yang ahli membaca atau mengajarkan bacaan tanpa memahami makna-makna yang dibaca maupun yang diajarkannya. Kalau dikatakan hal ini berkonsekuensi bahwa yang mengajarkan Al-Quran lebih utama daripada mereka yang banyak memiliki andil dalam Islam dengan berjihad, berjaga-jaga di jalan Allah, serta melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kami katakan, letak persoalan ini berkisar pada manfaat yang merembet kepada orang lain. Barang siapa yang lebih banyak mendapatkan hal ini, maka kedudukannya lebih utama. Kemudian menjadi keharusan pula untuk menjaga keikhlasan dalam segala jenis amalan-amalan itu. Mungkin juga kebaikan di sini, meski disebutkan secara mutlak, tetapi terkait kepada orang-orang tertentu yang dimaksudkan perkataan itu, di mana mereka sangat layak untuk mendapatkan predikat ini. Atau maksudnya, sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran adalah yang mengajarkannya kepada orang lain. Boleh jadi hal ini ditinjau dari segi kandungannya, karena Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan, maka orang yang mempelajarinya lebih baik daripada yang mempelajari selainnya, dilihat dari kebaikan Al-Quran. Bagaimanapun keadaannya, ia khusus bagi mereka yang mengetahui dan mengajarkan, dalam arti dia telah mengetahui dengan baik apa yang diwajibkan atas dirinya. Dari Alqamah bin Marsad, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5028. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Bishr bin As-Suri dari Sufyan, sebaik-baik kamu atau seutama-utama kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis ini terdapat anjuran mengajar Al-Quran. As-Sauri pernah ditanya tentang jihad dan mengajar Al-Quran. Maka dia mengunggulkan yang kedua, seraya berhujah dengan hadis di atas. Kisah ini dikutip Ibnu Abi Daud. Dia meriwayatkan dari Abu Abdurrahman bahwa dia biasa membacakan Al-Quran 5 ayat. Kemudian dinukil dengan sanadnya melalui jalur lain dari Abu Al-Aliyah serupa dengannya, dan disebutkan bahwa Jibril biasa turun membawa wahyu seperti itu. Status riwayat ini adalah mursal yang bagus.